Selamat pagi pemirsa, sekilas info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Fadil Muhammad Zaki dan rekan saya Muhammad Rifki yang akan memberikan berita-berita terbaru di Indonesia. Pemirsa, munculnya dugaan kebocoran data sebanyak 1,3 miliar data penduduk Indonesia belakangan ini menambah daftar kasus pencurian data pribadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Tempo, dari Januari hingga September 2022 telah terjadi kasus-kasus besar yang dugaan kebocoran data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi ternyata masih menjadi persoalan pelik bagi masyarakat Indonesia ya. Pada tahun 2022 ini, lagi-lagi ada kabar kalau data pribadi masyarakat Indonesia kembali bocor. Menurut info yang beredar, jutaan data yang bocor itu milik Badan Intelijen Negara atau BIN, PLN, dan IndiHome. Oknum peretas data BIN mengeklaim bisa menemukan detail data pribadi milik BIN pada April 2022. Termasuk juga lebih dari 180 dokumen dari laporan, strategi bisnis, daftar nama agen, dan lainnya. Lalu di kasus kebocoran data PLN, peretas menyebut telah mendapatkan dan menjual lebih dari 17 data informasi pelanggan PLN. Sementara IndiHome, peretas mengeklaim telah mendapatkan 26 juta browsing history pengguna. Di sini sudah terhubung dengan rekan kami, Arif Fajariski, di lapangan, yang akan menanyakan tentang kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Terima kasih kepada tim pusat yang telah menghubungkan kepada saya. Di sini saya Arif Fajariski bersama dengan seseorang dari sekitaran sini untuk menanyakan perihal data bocor yang telah terjadi di Indonesia. Kita tanya kepada warga-warga biasa, dampaknya apa sih buat mereka sendiri gitu ya. Di sini sudah ada seseorang bernama Bapak Arya Dinata sebagai seorang yang akan saya tanya bagaimana dampak atau efek yang akan ditimbulkan bagi kita setelah tragedi ini. Kepada Bapak Arya Dinata, silakan. Ya, dampak yang awal yang terjadi kepada kita sendiri terkait bocornya data-data oleh hacker yang tidak bertanggung jawab, yaitu data pribadi kita bocor begitu saja kepada orang-orang yang membuat kita sendiri jadi wasas melakukan kegiatan apapun. Ya, seperti itu mungkin. Menurut Bapak sendiri nih, tanggapan apa yang Bapak lakukan atau saran nih buat para pemerintah atau para hacker itu sendiri untuk menjaga keamanan kita, keamanan data pribadi kita? Kan kita sudah berusaha dengan membuat password yang rumit, tapi kan dengan kita membuat password yang rumit juga dari pusat harus ada penjagaan yang ketat. Bagaimana menurut? Ya, menurut saya pribadi tanggapannya terkait kejadian ini yang harus membuat para pemerintah dan para Menkominfo sendiri itu menjadi lebih waspada terkait dengan kejadian ini, seperti dengan menambah tingkat keamanan dan tingkat keamanan agar tidak terjadi hal-hal kebocoran database yang lain. Seperti contohnya kita sudah terjadi kebocoran data SIM-card, apa mungkin terjadi kebocoran database Pertamina mungkin, ya KTP kita tidak mungkin data SIM-card pribadi kita bocor juga, itu sudah menjadi bahaya bagi kita. Ya. Nah begitu, bukannya Menkominfo itu sendiri menanggapi seorang hacker dengan berkata jangan menyerah, tapi dia sendiri yang harus meningkatkan kewaspadaan dengan cara meningkatkan keamanan yang lebih lanjut biar tidak dapat diretas dengan begitu saja. Ya seperti itu Pak. Jadi begitu pemirsa tanggapan di Bapak Arya. Intinya kita semua harus sendiri ya menjaga keamanan data kita sendiri. Bukan berarti kita sudah menjaga, pemerintah seenaknya angkat tangan dalam penjagaan tersebut. Jadi pemerintah sebaiknya meningkatkan keamanan data-data masyarakatnya. Karena apa? Dari datanya bocor ini sangat bahaya, apalagi sampai bocor ke luar negeri. Itu saja dari saya, Arif Fajariski dan Bapak Arya Dinata. Terima kasih atas waktunya. Saya akan kembalikan lagi ke studio. Ya, terima kasih Arif yang sudah terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari salah satu narasumber tentang kasus kebocoran data di Indonesia. Saya Fadil Muhammad Zaki dan rekan saya Muhammad Rifki pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.